Halo Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 6 Juli 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribunal, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Satu keluarga tertimbun longsor di Seram, jasad dua anak kembar dan ayahnya sudah ditemukan. Izin melaporkan kerumunan warga masyarakat mengadakan pencarian. Dua bocah kembar dan ayahnya yang hilang saat musibah longsor di kawasan tambang Sinabar di Dusun Hulung, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku, sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ayah mereka sudah ditemukan dan langsung dimakamkan Selasa 5 Juli 2022 malam. Sementara dua saudara kembar itu ditemukan Rabu pagi ini 6 Juli 2022 sekitar pukul 9 pagi. Demikian disampaikan Babinsa Desa Ihakulur, Serma Dulhamid Putuhena. Putuhena menyebutkan jenazah keduanya sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dia mengatakan mereka telah dimakamkan pagi ini di samping kuburan sang ayah di Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual. Kedua bocah tersebut diketahui bersekolah di SD 79 Ambon. Ayah Abdul Rahman bersama istrinya, Tini Sohilai, dan dua anak kembarnya tertimbun longsor saat sedang tertidur di dalam tenda di kawasan tersebut sekira pukul 3 dini hari tadi. Mereka ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tini ditemukan Selasa 6 Juli 2022. Jasad ini telah dibawa keluarganya ke Ambon dan telah dimakamkan di kawasan Ahuru, Kecamatan Sirimau sekitar pukul setengah 7 malam tadi. Ayah mereka, Abdul Rahman, ditemukan Selasa malam dan sudah dikuburkan di Desa Pulung, Kecamatan Huamual, Seram, bagian barat. Terkait jumlah korban dalam musibah longsor di kawasan tambang Sinabar itu, Putuhena menyebut ada 9 orang. 6 di antaranya meninggal dunia, sementara 3 lainnya selamat. Bisa dilalui oleh bapak polisi. Pak Arul bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, tapi dengan perlu kehati-hatian. Roda 4 kita bisa lewat. Ada Pak Arul juga. Pak Arul adalah sosok pemuda yang sangat peduli dengan lingkungan. Longsor di Seram bagian barat terjadi di 2 lokasi, 6 meninggal dunia, 3 selamat. Ruas jalan yang tidak bisa dilalui oleh Bencana longsor terjadi di 2 lokasi berbeda di Seram bagian barat Selasa 5 Juli 2022 kemarin. Tapi 2 lokasi itu masih berada di kawasan tambang Sinabar di Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat. Camat Huamual Rival menyebut longsor terjadi di 2 titik kawasan tambang Sinabar di Dusun Hulung, Kecamatan Huamual, Seram bagian barat, yakni di Dusun Hulung dan di Batu Tembaga. Dia menuturkan total ada 9 orang yang tertimbun dalam musibah itu. Di Dusun Hulung, kata dia, 5 orang meninggal sementara 2 lainnya selamat. Sementara di Batu Tembaga, 1 korban meninggal dan 1 selamat. Namun Rival tak menjelaskan identitas para korban. Dari informasi Babinsa Desa Ihakulur, Sermadul Hamid Putuhena, ada 1 keluarga yang berjumlah 4 orang ikut menjadi korban tertimbun longsor. Salah satu korban meninggal dunia yaitu Tini Kohilai beserta suami dan 2 anaknya. Berikut ini data korban longsor di Dusun Hulung yang diinformasikan kepada tribunambon.com. Nama 2 korban selamat. Pertama, Faisal, umur 30 tahun, beragama Islam, alamat Dusun Pawai atau Tanah Goyang, Desa Loki, Kecamatan Huamual. Kedua, Ripaldi, umur 20 tahun, beragama Islam, alamat Dusun Pawai atau Tanah Goyang, Desa Loki. Sementara untuk korban meninggal yang pertama, Vival, berusia 26 tahun, beragama Islam, alamat Dusun Pawai atau Dusun Ani, Desa Loki. Kedua, Fani Kohilai Pati Sahusiwa.
Tribuners, kita ke berita lainnya. Dua pelaku ruda paksa anak di Ambon ditahan. Ayah korban terancam hukuman 20 tahun penjara. Dua pelaku ruda paksa anak di Ambon ditahan penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Adapun kedua pelaku ruda paksa tersebut antara lain B, yang merupakan ayah korban, dan OR. Mereka ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda. B, yang merupakan ayah ruda paksa anak, ditahan sehari setelah OR ditahan pada Sabtu 2 Juli 2022. Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Mido Manik mengatakan kedua pelaku ruda paksa terhadap remaja berusia 11 tahun itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya, kata AKP Mido, disangkakan pasal 81 ayat 1 dan 82 ayat 1 UU RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Saat ini lanjutnya penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Seperti diberitakan, seorang ayah di Ambon tega meruda paksa anak kandungnya selama bertahun-tahun. Kasus ini terbongkar setelah pelaku ayah kandungnya B berusia 39 tahun melaporkan pelaku lainnya juga yakni OR berusia 45 tahun yang tega melakukan perbuatan yang sama kepada anaknya A berusia 11 tahun ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Pemaksaan itu. Kerjaannya apa, Pak? OR. Dia supir. Supir bisa bilang angkot dengan taksi juga. Kalau bapaknya? Bapaknya ini dia pengangguran. Pasal apa, pasal hukuman? Pasal yang dikenakan untuk OR itu 81 ayat 1, itu hukumannya 15 tahun. Kemudian untuk orang tuanya itu 81 ayat 1 dan ayat 3, itu hukumannya 20 tahun. Beta sih ikut karasnya lah ya, Om Irfan. Iya sudah. Sudah. Beta sih ikut karasnya lah ya, Om Irfan. Tribuners, maraknya kasus ruda paksa di Ambon, polisi minta perhatian serius pemerintah bangun rumah aman. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tak menapi kasus ruda paksa marak terjadi. Pemerintah pun diminta perhatian dengan menyediakan rumah aman bagi korban kasus ruda paksa tersebut. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Moyo Utomo, kepada awak media di Mapolresta Ambon, Rabu 6 Juli 2022. Pasalnya, saat ini yang mendamping korban anak di bawah umur kebanyakan adalah dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Untuk itu, dia meminta perhatian khusus dari pemerintah provinsi kota agar segera melihat masalah ini dan bangun rumah aman bagi para korban, sehingga para korban mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam proses penyembuhan trauma psikologis. Apalagi lanjutnya kebanyakan kasus yang terjadi, pelakunya adalah orang terdekat para korban dan tinggal di rumah yang sama. Untuk diketahui, ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimuat tribunambon.com. Di antaranya tersangka TW berusia 42 tahun yang tega berbuat asusila terhadap anak angkatnya YR berusia 13 tahun yang terjadi di Kecamatan Nusaniwe pada Kamis 2 Juni 2022. Kemudian seorang kakek di Ambon berinisial RH alias BO berusia 51 tahun tega ruda paksa cucunya dan kelima anaknya. Mulai dari tahun 2017 hingga terakhir pada bulan Juni 2022. Yang terakhir kasus persetubuhan anak yang dilaporkan ayah korban B berusia 39 tahun atas pelaku OR berusia 45 tahun. Tetapi saat ini penyidik lakukan pengembangan belakangan, terungkap ayah kandung B ternyata lebih duluan melakukan persetubuhan tersebut kepada anaknya A berusia 11 tahun. Kini semua pelaku tersebut telah mendekam di rumah tahanan Polresta Ambon.
tolong dari pemerintah terkait menyiapkan rumah aman untuk korban anak di bawah umur, sehingga kondisi psikologis korban bisa kembali maksimal. Pak, sejauh ini korban ada di mana Pak korban? Korban untuk sementara ini di pendamping itu P2 TP2A Kota Ambon. Jadi diharapkan ya untuk rumah aman. Diharapkan untuk pemerintah yang terkait mungkin bisa menyiapkan rumah aman, karena sementara di Ambon ini belum ada. Jadi setengah mati ya? Padahal kasus pencabulan tinggi ya Pak di Kota Ambon? Pak, dari Januari sampai bulan Juli ini Nanti sudah Bu, berapa? nanti. Terus kita beralih ke berita lainnya. Saksikan lomba hadrat warga Galunggung Ambon padati kompleks kediaman Syarif Hadler. Menyongsong Idul Adha 1443 Hijriah, warga Galunggung Batu Merah, Kecamatan Sirimau, antusias padati kompleks kediaman mantan Wali Kota Ambon Syarif Hadler. Antusias warga ini dipicu lomba hadrat dan azan antar rukun tetangga atau RT yang digelar tepat di depan kediaman Syarif Hadler. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 6 Juli 2022 pukul 9 pagi, warga maupun peserta lomba dari RT 01 hingga 06 mulai berkumpul di kawasan tersebut. Acara dibuka oleh Ketua Panitia Lomba Hadrat dan Azan yang diikuti pelepasan peserta lomba oleh mantan Wali Kota Ambon Syarif Hadler. Kemudian peserta lomba pertama dari RT 05 diikuti dari RT 02, RT 06, RT 03, dan RT 01 serta RT 04 mulai memperagakan tarian hadratnya di depan Dewan Juri dan warga setempat. Pergerakan tarian serta lantunan selawat dari peserta lomba yang bervariasi dan menghibur membuat warga yang menyaksikan terlihat turut bersorak. Ketua Panitia Abdul Wahid Notanubun menyatakan lomba ini baru pertama kali digelar di lingkungan tersebut. Lomba hadrat dan azan ini lanjut dia bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar 6 RT yang ada di RW 006 ini. Wahdi juga menambahkan kegiatan keagamaan yang mempererat tali silaturahmi antar warga seperti ini akan terus dilestarikan. Menyambut Lebaran Idul Adha. Terus tujuannya bagaimana mempererat silaturahmi antar warga yang rentan. Terus yang paling penting dalam para kegiatan ini bagaimana membangun daripada silaturahmi yang telah terputus antar warga, dan bagaimana membangun spiritual daripada nilai-nilai keislaman yang telah tertinggal. Maka dengan seperti ini kami buat kegiatan ini bagaimana mencetak regenerasi untuk ke depan. Dan kami di depan itu juga akan buat daripada kegiatan-kegiatan berikutnya untuk menyongsong daripada hari-hari berikutnya. Yang ikut kegiatan ini berapa? Ikut 6 tim dari setiap PT perwakilan 1 tim. Untuk juara sendiri bagaimana itu? Untuk penilaian juri itu mereka dibagi menjadi 3. Ada juri vokal, instrumen, dengan koreo. Ada peringatan gelombang tinggi, penyeberangan kapal feri rute Amahai Tulehu masih aman. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Amahai atau Syah Bandar Amahai, Abdurrahman Nakul mengatakan, baik kapal feri maupun kapal cepat rute Amahai Tulehu tetap beroperasi seperti biasanya. Dia menyampaikan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan rute Amahai Tulehu hingga saat ini dalam kondisi aman.
Hal tersebut disampaikan menyikapi adanya peringatan dini gelombang tinggi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada 6-9 Juli di beberapa perairan di Maluku. Dijelaskan biasanya jika BMKG telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim dengan tinggi gelombang mencapai 2 hingga 4 meter, maka pihak Kesyah Bandaran juga akan mengeluarkan edaran larangan berlayar bagi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah kerja kantor UPP Amahai tersebut. Terima kasih Pak. Berdasarkan berita BMKG untuk Seram bagian Laut Seram, khususnya Laut Seram masih posisi aman, sehingga kapal-kapal masih seperti biasa berlayar dari Amahai maupun Masui ke Tulehu. Kami masih memberangkatkan kapal-kapal tersebut. Artinya kalau BMKG sudah mengeluarkan cuaca ekstrim berarti kapal dilarang, Pak ya? Ya, jelas Pak. Kalau dari BMKG mengeluarkan berita bahwa cuaca di Laut Seram sementara ekstrim dengan sendirinya, kami memberikan warning kepada kapal-kapal yang akan berlayar dari Amahai ke Ambon. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Cuaca buruk, kapal feri rute Namlea Ambon dilarang berlayar. Larangan penyeberangan feri rute Namlea Ambon dihentikan sementara menyusul tinggi gelombang mencapai 4 meter. Pantauan tribunambon.com di Pelabuhan Namlea Selasa 5 Juli 2022 malam. KMP Temi masih bersandar setelah otoritas pelabuhan mengeluarkan larangan berlayar. Supervisor Pelabuhan Namlea, Makmur Hidayat, membenarkan larangan tersebut dampak cuaca buruk. Larangan tersebut katanya hingga kondisi cuaca membaik sehingga belum dapat dipastikan kapan feri beroperasi. Selain perairan Pulau Buru, menurut laporan BMKG Patimura Ambon, perairan Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease, selatan Pulau Serap, Laut Banda, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Laut Arafuru juga berpotensi gelombang tinggi. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 Juli 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.